Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bransis, encangcing, nyababe. Neng manis abang sayang, sejangkau siar. Hari ini gue lagi ada di dealer Yamaha Sumbermas Motor. Dan yang pasti dealer yang sangat disupport sama Busan Auto Finance. Kita bawa Aerox Alpha nih bro, yang terbaru. Kita mau ke rumah salah satu konsumen ya. Konsumen, dibilang konsumen, iya dibilang guru juga, dibilang saudara juga. Gua nggak tahu deh. Gua ngakuin beliau sebagai saudara, mudah-mudahan beliau juga mengakui gua sebagai saudara. Karena bagaimanapun juga, awal gua ngerintis YouTube adalah berkat beliau. Supportnya luar biasa. Beliau juga punya 2 motor Yamaha. Seperti apa keseruannya? Apa sih pengalaman beliau selama pakai 2 motor Yamaha ini? Sebelum lanjut, biar penasaran, jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya Cang Jenal. Bro, akhirnya kita udah sampai juga, Ensis, di rumah Bang Ambarita. Kita langsung aja. Gue mau tahu dia akuin gue sebagai saudara nggak ya? Kira-kira. Wah, paling enak tuh yang dengar kata Ambarita yang selalu jadi kenangan di hati gue tuh, tetaplah berbuat baik walau tidak mendapatkan yang baik. Akhirnya kita udah sampai ya bro, di rumah Bang Ambarita. Guys, tetap berbuat baik walaupun tidak mendapatkan yang terbaik. Weh, saudaraku. Ada apa ini saudaraku jauh-jauh ini? Diakuin saudara. Iya. Oke, Bang. Abang kan udah maniak banget nih sama Yamaha nih. Nah, udah 2 tuh. WR sama si Yamaha NMAX. Ya. Nah, apa sih kesan pesannya nih buat Yamaha lover? Fans boy Yamaha deh. Ya kan? Kalau Yamaha itu yang jelas pertama tahan banting. Tahan banting, Kuat. kuat kayak abang nih. Iya, dan yang paling penting kencang. Kencang. Kalau nggak kencang, ngapain balap-balapan? Gitu. Kalau nggak kencang ngapain balapan? Motornya masih ada nggak tuh bang? R1? R1-nya udah di mana itu ya? Rawan. Iya. Kaku ya gue. Oke, nggak apa-apa. Kita tag aja langsung. Bang, ini NMAX udah berapa tahun nih? 4 tahun? 4 tahun. Udah lunas ya? Udah lunas. Anjirit. Lah, ini ada buff ini bawa buat siapa ini? Yang pasti bukan buat abang lah. Kan abang motornya udah banyak banget ya, Mas. Oh iya, kukira tadi buat saya. Ini yang terbaru, Bang. Oh, yang terbaru ini? Dari Yamaha. Ini apa namanya ini? Alpha. Apa? Yamaha Aerox Alpha. Alpha. Kelebihannya apa ini? Kelebihannya? Yang pasti dia 155 cc dan ini udah pembaruan dari generasi yang sebelumnya. Sebelumnya ya, Aerox-nya. Full udah LED semuanya. Oh. Dan dia sok belakangnya nih bang, ini kan sering diledek nih sama netizen nih. Kenapa sok belakangnya? Kan sebelumnya tromol, nah sekarang udah cakram bang. Cakram, oh rem ya? Iya, Oh, udah cakram. Tuh lampu belakangnya juga kayak motor yang abang viral itu tuh. Iya. Kalau nggak kenceng ngapain balap-balapan? Oh iya. Mantap ya Aerox. Tapi yang bikin mudah Aerox ini didapat apa? Kredit apa gimana? Cash boleh, kredit juga bisa. Kredit. Kredit di mana kredit? Ya pastinya di BAP lah. Kan abang Aerobab kan? Iya. Abang ngerasain apa tuh yang abang rasain ketika kredit di BAP? Kredit di BAP itu mudah. Mudah. Itu yang mudah, pertama Den. mudah. Yang kedua mudah. Yang pertama mudah, kedua mudah. Iya. Yang ketiga mudah. Yang nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Iya. S3 bro. Yang jelas saya udah pernah ngomong sama orang-orang BAF. Mereka itu tidak asal memberikan kredit, tapi melihat dulu situasi, kondisi, keuangannya, kreditur. Jahelah kreditur. Nah, mereka melihat dulu ke situ. Saya tahu persis itu. Jadi tidak asal main ACC terus biar cepat banyak yang laku, nggak seperti itu. Dan itu luar biasanya mereka. Saya bukan karena ini, saya memuji mereka bukan karena itu, karena mereka peduli terhadap yang kreditur yang modalnya memang pas buat kredit motor untuk nyari nafkah seperti itu sih. Betul. Karena emang disesuaikan juga sama BAP bang. Ya. Jadi kadang kayak gue nih, gue pengen X-Max, tapi budget gue cocoknya di Aerox ya, di Aerox. Ya, makanya kayak kita punya penasehat finansial sendiri. Padahal dia bukan siapa-siapa, padahal cuma BAF.
Mereka tidak mau cari untungnya, mereka juga harus ada kesinambungan. Serius banget kita ya, nggak apa-apa. Kita emang cocoknya serius, bro. Ya, kesinambungan. Buktinya, kesinambungan, saya sudah lunas, malah dibilang, mau kredit lagi enggak? Bang, abang sering ditelepon tuh? Sering dapat WA nggak tuh? Sering. Sering banget ya? Ya, jadi cuman dalam arti kayak gini. Dalam arti bahasa yang sopan, bahasa yang memang benar-benar tidak memaksa, tapi memang menawarkan. Nawarin, yang namanya orang menawarkan, walaupun a little bit annoying, tapi ya tetap itu suatu pekerjaan. Cuman pada prinsipnya sih menurut saya, yang di seberang sana, misalnya Bavi itu membuat SMS gitu, WA kayak gitu, mungkin berpikir siapa tahu lagi butuh kan kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu pikiran orang lain. Kalau kita dari sifatnya merasa itu annoying, ya itu memang sisi daripada kalau kita lagi kesal. Tapi kalau sisi dari kemanusiaan, mungkin dari pihak Bapi itu berpikir siapa tahu lagi butuh, ya kita solusinya yang nggak berat. Nggak terlalu nguji bab sih saya, cuman ya memang itu dasarnya. Dasar ya, Bang. Abang hafal banget ya? Gokil, karena saya udah pernah juga diundang BAF sih. Iya. Saya udah pernah juga ngobrol sama penasihat finansialnya itu. Ya itu, saya pesan sama mereka, yang penting jangan menyusahkan masyarakat dan membantu masyarakat seperti itu. Dan waktu itu Bang Ambarita ngambil NMAX, itu banyak banget tuh yang komen tuh, Bang. Ya kalau Ambarita mah sehari juga ACC gitu. Enggak, jadi bukan hanya saya. Ternyata saya membuktikan ada kawan yang waktu itu sama Bang. Iya. Iya kan? Jadi karena dipikir saya bohongan, yang masalah kayak gitu. Masa bohongan. Oh mungkin karena Bang Ambar kali cuma 1 hari, 2 hari, kedua harinya udah langsung turun motornya. Enggak, coba akhirnya saya hubungin Bang Jenal kan. Iya. Ternyata setelah hubungin, bener Bang, 1 hari itu saya disurvei, besoknya motornya ada. Ya itu makanya, yang penting lu kalau punya utang atau jadi kreditur, lu bertanggung jawab lah sebagai bayar. Dan kalau memang kita berpikir, oh nanti ke sana, jadi pernah saya diajarin kredit orang finance. Gimana tuh Bang? Jadi mereka mengatakan seperti ini, kalau memang kita mau berutang, kita harus pikirkan dulu jangka panjangnya. Nanti apa resikonya, harus ada plan A, plan B-nya. Nanti kalau misalnya kita lagi usaha kayak gini, agak kita berpikir juga bahwasanya kredit motor kita ini seperti apa. Jadi ada perancangan finansial ke depan. Jadi kita mengerti resikonya. Jadi jangan asal nafsu pengen, memang oke lah, Aerox kayak gini bagus, anak muda banget. Jangan hanya nafsunya, tapi akhirnya jadi tertutup mikirin untuk bayar bulanannya. Betul. Gitu. Mantap ya, kan udah gue bilang, gue banyak belajar antara guru atau saudara. Guru udah, saudara udah diakuin. Terima kasih banget. Udah lama nih, banyak banget tuh yang komen Bang Ambaritanya mana. Ini bukan YouTube Ambarita, YouTube-nya Cang Jenal, tapi welcome lah. Karena beliau nih, Bang masih inget nggak? Pertama kita nge-YouTube, kan kocak tuh ya skripnya ya? Iya, nggak ada skrip malah. Nggak ada skrip ya? Kita apa adanya, karena kita nggak mau, kalau bagi saya itu no fake gitu, nggak mau saya palsu-palsu, settingan, palsu-palsu pencitraan. Aduh, udah nggak zaman. Karena palsu-palsu itu kebanyakan orang-orang munafik yang hanya memikirkan di dalam dirinya ada yang terselubung. Sehingga gimana tuh? Di setiap berteman itu hanya memikirkan profit mau memanfaatkan gitu. Iya, betul. Misalnya contohnya seperti itulah. Misalnya saya kenal Bang Jenal, Pak Ramlis, terus Pak Prengki yang di sana. Biasa aja, saya nggak tiba-tiba langsung datang, Pak Prengki saya mau R1, enggak. Saya mau ini, enggak. Saya hanya berpikir kayak gini. Tapi kalau dikasih R1 mau Bang? Enggak juga. Nggak nolak? Nggak kuat bayar pajak. Betul. Anjrit, gokil tuh pajaknya Bang ya. Abang udah hitung, pernah lihat? Udah hitung. Yang waktu itu yang viral banget tuh. Aneh lihat banget tuh. Gue lihat banget tuh yang Abang viral banget tuh. Iya, kalau nggak kenceng ngapain kebut-kebutan itu kan dirilis tuh. Banyak tuh diambil soundnya. Itu R1 siapa Bang? R1-nya kawan. Tapi pernah pakai asik ya? Asik. Nah, itu. Jadi pesan tuh yang salah satu pesan yang tadi Bang Ambarita sampaikan tuh, bahwa Bang Ambarita nggak memanfaatkan situasi. Bang Ambarita nih servis. Gue baru kemarin, sebulan yang lalu ya Bang. Dia Sumber Mas Motor. Itu mekanik laporan loh. Pak, Bapak kemarin kemana? Nggak ada Bang Ambarita kata dia. Emang kenapa? Gue dikasih lumayan
lebih dari kebiasaan orang. Kalau dia minta servis gratis, pasti dikasih nggak? Dikasih lah orang gua yang... Enggak lah, kan udah dibilang sama itunya, sama kasirnya kan. Pak, ini ya, enggak, saya bayar. Saya bilang, ngapain nyusahin orang? Ngapain, saya bilang. Saik ya? Terus saya bilang sama itu kan. Mekanik. Kan saya ada tulisannya kalau nggak salah itu no tip-tip gitu. Iya, iya. Bodoh amat orang duit gua ngasih. Kenapa emang? Bukannya membiasakan. Saya mengerti. Menghargai. Saya membeli pengetahuannya dia. Mahal iya, karena seperti apa? Misalnya dia capek atau apa, kita jangan mau terlalu dibayar murah. Kan dia bekerja, bukannya meminta. Pas saya kasih, ya udah. Dan dia laporan ke gua. Kita kalau banyak berbagi, banyak menerima. Asik, take and give tuh, lu dengerin lagi. Kaset kedua daging semuanya isinya. Waktu itu servis apa aja nih bang, si Yamaha NMAX bang? Itu kebetulan hujan jadi kotor. Iya. Itu. Ini artinya kita emang nggak pakai settingan bang? Iya, kan pas rem. Kan pas rem. Terus itu yang sering apa? Ganti oli. Oh iya. Sama dibersihin semua. Dibersihin semuanya? Iya, dibersihin semua. Kan kalau kita mau jujur ya, kan orang-orang bilang. Nah, penyakitnya Matic, bukan Matic. Di beberapa merek itu, kalau di gas di awal, kalau bahasa itunya gigi satu gitu kan, gededek gitu kan. Ngeden. Nah, gededek. Akhirnya dibersihin, di poles kanvas gandanya, dipoles kayak gitu supaya lebih bersih lagi. Akhirnya udah ser gitu. Oke, ini motor Yamaha NMAX satu lagi WR lagi dipakai sama kameramen. Kalau yang itu dipakai kameramen untuk patroli supaya walaupun CC-nya 155 tetap bisa mengimbangi CC yang 250. Iya, paham. Dan itu udah pernah kita bahas berapa kali. Ini Yamaha NMAX WR-nya lagi dipakai dan lu tadi denger ya, Bang Ambarita demen apa ya kalau gue bilang, orang yang nothing tulus ya kalau berbuat kebaikannya. Benar. Itu juga ada komandan saya itu bilang, Bang Ambar kan nothing tulus. Karena memang hidup itu ngapain kita pencitraan. Contoh misalnya, apa tuh bang? Yamaha, lu naik motor nih. Yamaha, ya apa yang nggak bagus di Yamaha ya lu spill. Kalau menurut saya, apa rupanya yang nggak bagus? Nggak ada contoh nih ya. Contoh. Gimana tuh bang? Banyak yang bilang dredeg gitu kan. Dredeg, ya. Iya dredeg lah, lu nggak servis bang. Lu nggak bersihin kampas gandanya. Semua juga. CVT-nya kotor. CVT-nya kotor. Sepeda pun dredeg kalau rantainya berkarat. Iya kan? Tapi secara keseluruhan bang, gue mau kasih gue pengen nih masyarakat dengar secara keseluruhan. Setelah 4 tahun nih abang pakai NMAX, paling sering jadi masalahnya apa? Paling sering masalahnya nomor ada 4. Apa tuh? Nomor 1 nggak ada. Nggak ada. Nomor 2? Nomor 2 nggak ada. Nomor 3 nggak ada. Nomor 3 lihat nomor 1, nomor 2. Nomor 4 lihat nomor 1. Gokil. Enggak, bukan soal saya mau memuji atau apa, enggak. Bicara kayak gini sekarang. Kalau dibilang boros, boros. Kalau dibilang boros, di rumah aja selimutin biar nggak boros. Betul, jangan dipakai. Jangan dipakai. Terus buat apa lu beli motor? Iya. Terus kalau biar nggak boros, cari jalanan yang turunan. Motornya biar matiin. Semuanya kalau dibilang nggak boros, dibilang kalau mobil ini boros. Terus kapan kendaraan itu nggak boros? Lu pakai saja. Lu pakai Alphard lu bilang boros ya? Lu jangan pakai Alphard, lu pakai Alphard. LCGC. Dan LCGC juga nanti dibilang boros. Kan kapasitas bensinnya 30 liter. Nanti 30 liter dibilang boros habis ini. Ya terus kapan nggak borosnya? Mobil listrik pun boros. Ngecas mulu. Wah, gokil tuh. Iya. Nah, maksud saya, kalau Yamaha ini kan gimana ya saya bilang? Nggak ada masalah. Kelistrikan? 4 tahun saya pakai kelistrikan nggak ada masalah. Mungkin yang sering yang dipikirkan orang itu pada saat jalan nih mau mati sendiri. Abang pernah? Pernah sekali. Terus saya bawa ke dealer, ke bengkel itu. Yang Kramat Jati? Bukan. Kalibata? Kalibata. Setelah itu saya jelasin ke itunya. Mekanik? Terus itu masalah di listrikannya.
terus kelistrikannya dibersihin atau diapain itu saya nggak tahu. Udah jalan lagi. Nah, nggak ada masalah sebenarnya. Balik lagi ke orang yang make ya. Kalau Bang Ambarita apik kan ya karena emang belum dicuci aja. Kan kita hujan kemarin beberapa hari. Dan artinya kita emang anti setting-settingan, bro. Ya. Oke, Bang, thank you ya banget. memang kalau ya Yamaha apa adanya seperti itu. Kan seperti bapak saya dulu pakai Yamaha dari tahun 80 sampai saya tahun 81 sampai saya masih ingat itu sampai saya SMA kelas 1. SMA kelas 1 gitu. Tahun 80 itu saya masih tahun 80-an itu saya masih SD pas SMA kelas 1 tahun 92 berarti sekitar 12 tahunan dia pakai itu sampai saya kelas 3 SMA masih ada sampai saya lulus masih ada motornya. Walaupun itu motor 2 tak pada waktu itu sudah paling keren ya. Jadi fuckboy lu bro kalau pakai motor itu pada zamannya. Nih Yamaha harusnya ngasih lifetime achievement ya buat Bang Ambarita. Oh saya nggak perlu yang gitu-gituan. Saya apa adanya. Iya. Saya kalau dibilang saya biar dapat sesuatu melakukan sesuatu biar dapat sesuatu saya nggak seperti itu. Bukan Bang, maksudnya. Contoh gini, contoh seperti saya patroli menanggulangi kejahatan jalanan, melindungi masyarakat, ini segala macam, bukan supaya saya dibilang bagus, saya dibilang mantap, oh polisi yang no. Supaya upah saya besar di surga. Mantap Bang. Nah, ini kembali ke Yamaha. Terus kalau saya bilang Yamaha itu pasal 1, 2, 3, 4 nggak ada minusnya, bukan supaya dikasih Pak Franky Erwan atau kasih Pak Ramli Erwan, enggak. Karena memang itu apa adanya. Kalau misalnya saya bilang, saya bohong-bohong lah, saya bilang lah Yamaha itu bagus ini. Tiba-tiba besok ada kerangka kropos kerangka kropos terus lepas gini, sumber itu bohong. Nah, itu kan seperti itu aja. Jadi kita simple aja hidup ini. Kan ada kalau di Alkitab apa itu Bang? Nasihatnya Bang? Kalau di Alkitab itu katakanlah iya pada iya, katakanlah tidak pada tidak. Katakanlah iya pada iya, katakanlah tidak pada tidak. Jadi kalau bilang kalau memang itu enggak, udah enggak. A ya A. Iya, A ya A. Hitam ya hitam, putih ya putih ya. Iya. Contohnya nih, kayak kameramen ini pegel dia megang kamera. Ya itu dari tadi ya udah memang harus dia ngambil video gitu. Karena kewajiban dia Bang. Nah itu sama seperti kita, kewajiban kita untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahwa Yamaha ya pasal 1, 2, 3, 4 ya. Pasal 1 bagus, pasal 2 bagus, pasal 3 balik ke pasal 1, pasal 2. Pasal 4 lihat pasal 2, pasal 1. Iya, pasal 1 sampai 3. Iya. Gokil. Oke. Daging banget ya isinya, Bro. Kalau tadi Bang Ambarita katakan iya atau iya ya iya, tidak ya tidak. Katakan iya pada iya. Iya. Katakan tidak pada tidak. Nah, kalau di Muslim juga ada tuh, Bang. Nah, apa itu? La taqulu kaburan maktanindolo la taqulu ma la tafalu. Ini Ustaz ini. Uje udin jeber. Apa yang artinya? Artinya ajab Tuhan itu sangat pedih. Jadi jangan mengatakan apa yang tidak kau lakukan. Oke. Kan kita konten motor ya, ngapain jadi ngeluarin hadis? Tapi enggak, memang seperti itu. Kita harus ada ritme dalam kehidupan ini. Selain kita ngonten, kita harus juga memberikan edukasi yang baik. Jangan ada niatan terselubung. Sekarang itu banyak yang ngaku cerdas, tapi munafik, ada niatan terselubung. Iya. Contoh, mau saya kasih contoh. Dia bilang, tutup diskotik itu. Itu kan? Tiba-tiba besoknya diskotiknya tetap buka. Terus nggak di demo lagi. Ada apa? Mikir sendiri. Oh iya. Iya dong. Sama seperti kita nggak usah munafik lah. Mau dia pendeta, mau dia ustadz, mau dia pemuka agama, mau biksu, mau polisi, mau TNI sekarang. Kalau dia masih manusia, pasti rentan untuk berbuat salah dan dosa. Iya. Bukan nabi boy. Bukan nabi boy. Anjir, gokil. Baik ya, bro, daging banget. Jadi kita udah ngomongin tentang Bang Ambarita selama 4 tahun pakai NMAX, WR juga ngambil dia sama sumber mas. Terus Bang Ambarita cerita kelemahan dan kekurangan. Tadi kita udah bicara bass. Bang Ambarita ini RO-nya bab. Jadi masih inget tadi udah disampaikan tuh bahwa Bang Ambarita ngambil motor cepet prosesnya sehari ya karena emang Bang Ambarita temennya pun dapat cepet, bahkan ada satu juga yang ditolak tuh Bang.
Ada, iya. Ada juga. ditolak gitu. Ada ditolak. Ada ditolak waktu itu gara-garanya cuma 1 ditolaknya. Dia nggak mau ngasih lihat bukti penghasilan. Itu. Sebenarnya simpel, Bang. Kenapa lu nggak mau ngasih lihat bukti penghasilan? Orang mikirnya gini ya kalau orang leasing, Bang. Bukti penghasilan aja lu nggak mau kasih lihat, gimana nanti angsuran? Iya, betul. Tuh. Satu lagi, mungkin dia nggak mau lihat bukti penghasilan, mungkin karena udah banyak potongan. Nah, kalau buat teman-teman yang ROBAP itu ada potongan, nyambung tuh, Bang. Pokoknya ada potongan tuh. Pokoknya lu kredit aja di Yama Sumbermas. Kita nggak bisa sampein, Bang. Tapi yang pasti potongan bulan. Jadi misalnya Abang bayar 35, ya cukup bayar 32 atau berapa. Oh gitu ada ya? Ada. Sumbermas Motor lah itu kalian ya. Dekat ada Sumbermas Motor di mana aja? Ada di Kalibata, Keramat Jati, Condet, Gandul, Cinere, Beji, Palmerah, Cengkareng. Ketik di Google Map aja ada Sumbermas Motor gitu. Bukan sumber masalah ya. Sumber masalah. Kalau nggak bayar baru sumber masalah. Yang penting intinya kalau kita mau kredit motor, kita pikirin dulu ke depannya kita misalnya ngambil seperti saya ngambil 3 tahun loh. Alasannya waktu itu apa, Bang? Alasannya apa ngambil biar enjoy bayar tiap bulannya. Iya kan? Kenapa saya bilang? Lah itunya gunanya kredit. Kalau misalnya ini saya ya, kalau misalnya kredit setahun, ya udah bayar lunas saja kalau kredit setahun atau kredit 3 bulan atau kredit. Betul. Nah, Bang Jenal pernah saya dengar, mungkin ingat enggak, kalau mau lebih bagus, lebih murah ya ambil jangka panjang gitu kan. Sebenarnya bukan karena insentif atau apa, simple. Gue cuma mikir nih, kalau gue ngambil 11 bulan ya, sama aja ya. Itu kan duit lama-lama turun harganya. Iya benar. Ya, itu yang saya maksud. 3 tahun lama-lama duit turun ya? Iya, jadi kayaknya kok kayak tambah ringan, tiba-tiba lunas aja gitu. Tiba-tiba NMAX udah ambil BPKB. Bang, BPKB gue udah lunas ya, gini. Langsung telepon leasingnya, anter. Dan akhirnya gue pertama kali ngeliat Bang Ambarita keluar lagi. Datang lagi ke Yama Sumbermas ya itu. Bang, thank you banget. Ya, siap. Gua terima kasih. Oke. Terima kasih banget nih Bang Ambarita. Jadi the first teacher buat YouTube gua. Awalnya gua nggak suka YouTube, tapi kata Bang Ambarita lu main YouTube lah. Yang penting intinya gini, kita berkonten mau di YouTube, mau di TikTok, mau di mau di Instagram, mau di X gitu. Yang penting jujur dari dalam hati. Tidak mempunyai niatan licik terhadap sesuatu, tujuan sesuatu. Karena sesuatu yang licik itu, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan terbongkar. Dan kita harus building trust kepada orang lain. Membangun kepercayaan itu kepada orang lain itu yang susah. Karena sekali kita menyakiti orang lain, mungkin orang itu baik memberikan kesempatan kedua, tapi kita sebisa mungkin tidak menyakiti hati orang lain. Dengan apa? Dengan gimana tuh, Bang? Dengan membangun kepercayaan itu. Trust. Karena membangun kepercayaan itu sangat susah. Jadi mau dia di medsosnya, platformnya X, mau Instagram, mau TikTok, mau YouTube. Yang penting intinya kita tulus dan ikhlas mau memberikan sesuatu yang penting berharga bagi masyarakat, even itu edukasi atau even itu atau ilmu atau apapun itu, yang penting ikhlas memberikan sesuatu kepada masyarakat lewat tayangan atau motivasi yang kita buat di platform media sosial tersebut. Dan motivasi yang paling gue kenang adalah tetaplah berbuat baik sekalipun Anda tidak mendapatkan yang baik. Closing bro, thank you. Gua Cang Jenal. Dan ini kalau gue bilang saudara gue, alhamdulillah akhirnya gue diakuin. Saya Ambarita, saudaranya dia walaupun beda keyakinan. Yang pasti Saik. Ya. Kalau kata Bang Ambarita tadi apa, gue reminder lagi, katakan iya. Untuk iya. Untuk iya, katakan tidak. Untuk tidak. Nah kalau kata gue, nih pesan terakhir. Gue nyambung nih sama tadi yang sampai nama Bang Ambarita. Main media sosial itu kan rentan banget tuh sama cari popularitas. Pengen dilihat orang, pengen rame, banyak viewer. Nah, prinsip gua emang godaannya berat, tapi prinsip gua alam ya alam biar Allah ya. Allah tahu kok apa yang ada di hati gua. Dan alhamdulillah Bang Ambarita ngakuin gua saudara akhirnya. Bye, udah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Thank you Bang. Dan capek.